Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia. Salam satu data, pahlawan tanpa tanda tunjangan untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia ya. Video kali ini saya akan membahas ya berkaitan dengan Dapodik ya teman-teman, yang lagi nunggu-nunggu Dapodik rilis. Tadi sudah ada ya aplikasinya, cuman ketarik lagi nih, tidak ada nih di sini ya. Masih versi yang 2026 ya, 2026C. Yang 2027 belum ada, tapi sudah ada panduannya teman-teman ya. Nah, saya bahas terkait panduan yang terbaru dulu teman-teman ya. Di sini ada klik lihat panduan. Nah, di sini nih ya, download. Nah, di sini saya sudah download. Nah, kita baca teman-teman ya. Di sini lumayan banyak yang berubah ya, terutama pada orang tua itu nanti ada checkbox dia masih hidup ataupun sudah wafat, sama PIP ya terutama. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Di sini kurang lebihnya cara penginstalannya sama ya, ada spek-speknya juga sama, teman-teman bisa baca sendiri. Saya paling hanya membahas perubahan-perubahannya ya, perubahan yang ada di aplikasi Dapodik versi 2027 V1 nanti teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk bagaimana cara tutorial installnya nanti ya, kalau udah ada rilis saya buatkan ya. Nah, kita langsung ke bawah cari perubahan ya teman-teman. Di sini perubahan pada versi 2027 nih. Nah, di sini ada pembaruan dan perbaikan. Nah, pembaruan untuk menambah rombongan belajar keaksaraan. Nah, ini untuk PKBM. Nah, untuk teman-teman yang PKBM atau SKB bisa dibaca nih teman-teman ya. Kebetulan saya sekolah dasar, bukan PKBM, jadi ya nanti ada menu tambahan di rombongan belajar, ada rombongan belajar keaksaraan di sini nih, di bawah nih akan muncul ya PKBM-nya tuh. Dan terus ada lagi menu rombongan belajar pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah, ini untuk rombongan belajar pendidikan jarak jauh digunakan satuan pendidikan jenjang SMA yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan jarak jauh. Jadi nggak semuanya nanti muncul ada PJJ-nya di sini teman-teman ya. Nah, kalau yang nggak muncul ya memang nggak ditetapkan ya, tadi PJJ, yang tadi PKBM, keaksaraan nggak akan muncul, hanya munculnya ke SD, biasanya reguler, ekskul, sama mapel pilihan aja. Nah, terus ke bawah kita cari lagi yang lebih ke globalnya nanti di bawah ya. Di sini juga ada penambahan submenu rombongan belajar ke pekerjaan luar negeri. Nah, ini untuk rombongan belajar pada satuan pendidikan jenjang SMK ya. Nah, fitur ini digunakan untuk mendukung pengelolaan rombongan belajar pada layanan pendidikan vokasi yang berkaitan dengan program kebekerjaan luar negeri. Nanti di sini ada rombongan belajar khusus. Nah, nanti ada kelas rangkap juga, tadi saya baca kalau nggak salah ya. Kelas rangkap. Nah, terus ke bawah. Mungkin saya lewati ya saja ya, nanti teman-teman kalau karena itu ya jarang lah ya, paling kalau misalnya SMK-nya ada yang seperti itu nanti dibaca teman-teman ya. Nah, di sini ada penambahan submenu rombongan belajar. Biasanya kan ada di mata kuliah tuh ada pembelajaran kelas rangkap. Nah, di sini ada rombongan belajar kelas rangkap nih. Nah, menambahkan submenu rombongan belajar kelas rangkap pada satuan pendidikan jenjang SD ya, jenjang SD yang berstatus sekolah negeri. Nah, fitur ini mendukung pengelolaan pembelajaran kelas rangkap sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Menu rombongan belajar kelas rangkap digunakan oleh satuan pendidikan jenjang SD yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kelas rangkap. Fitur ini mendukung pengelolaan rombongan belajar yang terdiri atas lebih dari satu tingkat kelas dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nanti tetap ini harus koordinasikan dengan dinas pendidikan ya. Di manajemen dinas nanti akan ada di settingannya dibikin kelas rangkap teman-teman. Ya, jadi kalau ada guru di sekolah teman-teman yang mengajar kelas rangkap, biasanya yang sekolahnya yang sekolahnya memang muridnya sedikit. Dia itu ada satu kelasnya 2 sampai 10 lah misalkan ya. Terus di kelas 2-nya 2 sampai 10 yang ngajarnya itu sama. Nah, ini bisa mengajukan kelas rangkap ya. Tapi harus dengan instruksi dari admin dinas atau dinas pendidikannya. Seperti itu. Nanti ini
sudah menentunya di rombongan belajar itu ada kelas lengkapnya. Kalau sudah ditambahkan oleh admin dinas. Nah, di sini nanti kelas lengkapnya. Nih di sini. Menambahkan rombongan belajar kelas lengkap. Untuk membuat rombongan belajar kelas lengkap, lakukan langkah-langkah berikut. Rombongan belajar kelas lengkap, klik tambah. Nah, nama rombongan belajar, kurikulum. Nah, di sini nanti khusus dia ada. Nih, rangkap kelas 2 satu rombel kelas 2. Nah, nanti dia ngerangkapnya sama kelas berapa. Nanti bisa seperti itu. Nah, seperti ini kan ada 2 nih ya. Ruang kelas 2. Nah, dia dijadikan 2 kelas dalam dua kelas, 2 rombel dijadikan dalam satu kelas tuh ya pembelajarannya. Jadi di sini ada menu kelas rangkap. Itu teman-teman. Jadi ya nanti pembelajarannya dia untuk ini masuknya ya jamnya tetap, misalkan dia guru kelas tetap 24 JP di 2 kelas itu. Kalau kemarin yang sebelumnya kan misalkan hanya ada satu guru 2 kelas, tetap kebaca 48 JP tuh karena nggak ada kelas rangkapnya kebacanya. Nah, kalau sekarang masuk ke menu kelas rangkap nanti tetap 24 JP dia. Nah, di sini ada penyesuaian formulir jenis alat. Ya, nanti di sini ada penyesuaian, tampilannya disempurnakan sehingga proses penginputan menjadi lebih mudah. Jadi ada nama-nama jenis sarananya mungkin yang lebih mudah ya dicarinya nih ya. Di sini nih, ini globalnya semuanya. Nah, saya lebih spesifik ke sini. Penambahan isian status hidup orang tua. Nah, pada aplikasi Dapodik versi 2027 ditambahkan isian status hidup ayah dan status hidup ibu pada formulir peserta didik. Isian ini digunakan untuk melengkapi informasi kondisi orang tua peserta didik sebagai bagian data administrasi yang dikelola oleh satuan pendidikan. Nah, supaya teman-teman kan kalau kemarin itu hanya statusnya itu dia bekerja atau enggak ya. Nah, di situ kalau yang memang sudah meninggal ya kan dia isiannya sudah meninggal. Nah, sekarang ada tambahannya, dia ada checkboxnya itu statusnya hidup atau sudah wafat. Nah, di atas nama ayahnya nih seperti ini, hidup atau wafat gitu ya. Jadi nanti ya ini lumayan kalau ada 700 siswa atau 800 siswa itu kita ngeklikin satu-satu teman-teman ya, ngeklikin satu-satu. Orang tuanya pastikan memang kalau yang masih hidup dicentang hidup atau sebaliknya teman-teman, karena ini untuk administrasi juga buat ke sekolah ya administrasinya. Nah, di sini nih penting banget buat orang tua tahu juga. Nah, ini perbaikan penonaktifan fitur penginputan data program Indonesia Pintar. Nah, seluruh fitur penginputan data yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar pada aplikasi Dapodik telah dinonaktifkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap mekanisme pengelolaan data PIP. Penetapan calon penerima PIP kini mengacu pada integrasi data antara data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN dan Sistem Informasi Program Indonesia Pintar atau SIPintar. Hingga proses pengolahan data PIP tidak lagi dilakukan melalui aplikasi Dapodik. Dengan penyesuaian tersebut, satuan pendidikan tidak perlu lagi melakukan penginputan maupun pemutakhiran data PIP pada aplikasi Dapodik. Satuan pendidikan tetap berkewajiban memastikan data pokok peserta didik yang dikelola dalam Dapodik telah lengkap, benar, mutakhir karena data tersebut menjadi salah satu referensi dalam pemanfaatan data pendidikan pada berbagai layanan lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, teman-teman, jadi yang versi sebelumnya di tahun 2026 itu kan masih ada checkbox untuk dia layak PIP atau tidak. Nah, sekarang itu dinonaktifkan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada orang tua siswa yang mau mengajukan PIP ke sekolah, berarti sekarang sudah otomatis kita tidak perlu mengajukan. Nanti datanya itu berdasarkan data di DTSEN atau dari si pintar tersebut. Nah, yang biasanya itu ya berdasarkan pengalaman di tahap-tahap sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya itu yang terdata ke dalam desil 1 sampai dengan desil 4 ya yang terdata di DTSN. Jadi nanti bisa jadi kalau misalkan kita tidak yang sebelumnya mengusulkan atau yang tidak kita usulkan juga, kalau memang dia terdata di DTSN desil 1 sampai dengan 4 itu bisa saja dapat nanti teman-teman ya.
nanti akan masuk ke dalam web si pintar kita, login ke kita, nanti otomatis ada. Jadi tidak perlu kita mengusulkan melalui aplikasi Dapodik. Nah, ini orang tua wajib tahu, nanti saya buatkan juga videonya di TikTok khusus ini. Nah, pembaruan informasi implementasi kurikulum. Nah, di sini pada aplikasi Dapodik versi 2007, informasi implementasi kurikulum yang ditampilkan pada halaman berada telah disempurnakan. Informasi tersebut kini disajikan berdasarkan data kurikulum yang ditetapkan pada setiap rombongan belajar sehingga mencerminkan kondisi aktual pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, biasanya kan di halaman depan tuh ada kurikulumnya apa juga ya. Nah, di sini sama sih, kurang lebihnya sama. Ini ya kurikulumnya seperti tahun lalu. Nah, di sini penyesuaian mekanisme validasi lokal, mungkin ya ini tidak terlalu banyak ya. Nah, di sini pembaruan perbaikan tuh. Nah, di sini nih ya, pembaruan status hidup ayah, perbaikan penonaktifan seluruh fitur penginputan data terkait PIP. Nah, ini yang tadi kita bahas teman-teman ya. Nah, udah penutup, mungkin teman-teman, jadi untuk 9 poin ini ya, ringkasan perubahan ataupun perbaikan, nanti teman-teman bisa baca sendiri juga di panduan aplikasi Dapodik ini. Kalau teman-teman nanti kaget kok ada warning, takutnya warning ya, ini ada status hidup ayah dan ibu tidak dicentang, nanti kayaknya masuk ke invalid, kemungkinan besar dia masuknya invalid ya, makanya itu harus dicentang. Ini pekerjaan operator sekolah yang mungkin kita harus ngeklik satu-satu nih. Nah, terus juga jangan kaget nanti ada orang tua yang mengusulkan PIP, kita cari Dapodik kok udah nggak ada. Nah, memang di tahun 2027 ini udah dinonaktifkan untuk menu PIP ya, untuk penginputan data terkait PIP seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Sebelum kita nanti install, kita harus baca panduannya terlebih dahulu agar kita sudah memahami apa yang akan kita kerjakan nanti. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.